Selamat sahabat semuanya. Senang di kesempatan kali ini saya diberikan waktu untuk membagikan sedikit kesaksian tentang pengalaman saya bersekolah di SLA. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Natasha Nangoy dan saya alumni tahun 2006. Saya masuk di SLA kelas 1 SMA tahun 2003 dan teman dekat saya yang sekarang berada di SLA adalah Mem Tosha Lyogu, dan juga ada kakak-kakak kelas saya seperti Mem Virginia, Sir Barce, Sir Tommy Lyogu, Mem Orchid, Mem Jill, dan juga Sir Frolan. Melihat ke belakang, saya sadar bahwa berada di sekolah berasrama seperti SLA itu banyak manfaatnya bagi pertumbuhan saya secara pribadi, baik secara mental, spiritual, sosial, dan pembentukan karakter. Periode di SLA merupakan saat pertama kali saya pisah dari orang tua dan belajar hidup untuk lebih mandiri. Di asrama, saya hidup bersama teman-teman dari berbagai latar belakang. Orkam saya waktu itu ada yang dari Balikpapan, ada yang dari Tondano, ada yang dari Bolang Mongondo, ada juga yang dari Tanah Wangko, ada juga yang dari Manado, dan ada juga yang dari Minahasa Utara, dan yang paling jauh datang dari Papua. Kehidupan berasrama membantu saya latihan berbagi tanggung jawab, bertoleransi terhadap sesama, berbagi makanan bersama, dan belajar untuk tidak koncudu. Jadi teman-teman, adik-adik sekalian, nikmatilah susah senang bangun pagi, makan dining, di trace, antri untuk telur mata sapi, study period bersama dengan teman-teman, dan lain sebagainya. Buatlah banyak kenangan indah bersama Orkam, Orklas, Orbang, karena disinilah kita belajar untuk beradaptasi dan bersosialisasi dengan beragam orang dengan berbagai personality dan kepribadian. Bersekolah di SLA juga melatih jiwa kepemimpinan dan cara berorganisasi saya. 3 tahun saya di SLA, ada banyak kegiatan dan organisasi yang saya terlibat. Mulai dari OSIS, Girls Club, staf sekolah sahabat, staf PA, vokal grup Golden Harp, dan lain sebagainya. Teman-teman dan adik-adik sekalian, jika ada kesempatan, bergabunglah dengan kegiatan-kegiatan berorganisasi, karena kita dapat belajar memimpin, belajar mengambil keputusan, dan belajar mengatur waktu. Selain dari itu, ada satu hal yang unik dari SLA ini. SLA memiliki guru-guru dan pembimbing-pembimbing yang semakin lama menjadi seperti keluarga. Jangan sampai waktu kita keluar dari SLA, kita lupa bahwa mereka memiliki andil besar dalam kehidupan kita. Sampai sekarang, saya masih ingat kelas-kelas matematika bersama Sir Molumbot, juga kelas sosiologi bersama Sir Sambo, kelas sejarah bersama Sir Mamesa, kelas pelajaran bahasa Jepang bersama Mem Tulungan, dan juga kelas komputer bersama Sir Lyogu. Banyak sekali kenang-kenangan dengan guru-guru SLA yang disiplin, tapi juga pada saat yang bersama mereka begitu hangat. Lucu kadang-kadang mereka, karena mereka mendidik kita layaknya mereka mendidik anak-anak mereka sendiri. Ada satu pengalaman yang saya ingin ceritakan pada teman-teman dan adik-adik sekalian. Pada saat saya di kelas 2 SMA, kalau tidak salah, saya bersama dengan salah satu kakak kelas namanya Mary Louisang diajak oleh almarhum Sir Weol untuk ikut English Debating Championship, dan beliaulah yang bawa kami di babak penyisihan di Manado. Di sana kami ikut lomba, dan singkat cerita akhirnya saya bersama beberapa siswa lainnya dari berbagai sekolah menjadi utusan Sulawesi Utara. Ada 2 siswa lainnya dari SMU Lokon, 1 dari Semansa, 2 dari Dexmundi. Kami mengikuti training selama 1 minggu di SMU Lokon, kemudian 1 minggu berikutnya kami berangkat ke Jakarta untuk ikut Indonesian Schools Debating Championship or ISDC. Nah, di kesempatan ini saya banyak mendapatkan pengalaman dan pelajaran.
Saya bertemu dengan begitu banyak murid, guru-guru dari seluruh penjuru Indonesia. Kami tinggal di hotel berbintang 5 dan kami dihadapi dengan schedule yang begitu padat, mulai dari kegiatan bangun subuh, sarapan, sesi-sesi debat yang silih berganti, sampai acara briefing pada malam hari. Namun, hal ini tidak terlalu berat bagi saya karena di SLA kami sudah dilatih untuk bangun pagi, untuk sarapan, tepat pada waktunya, schedule yang padat. Singkat ceritanya, dengan perasaan deg-degan kami menunggu hasil dari debat. Jika lolos, kami masuk babak selanjutnya, dan jika tidak, kami gugur. Kami tim perwakilan Sulut tidak lolos sampai babak semifinal. Tapi kesempatan ini menyadarkan saya bahwa walaupun kita ini berasal dari sekolah yang tidak terlalu populer atau sekolah kecil, mungkin kita menganggap diri kita ini sekolah yang dari kampung-kampung di bawah kaki Gunung di bawah kaki Gunung Soputan, dan walau kita ini bukan siapa-siapa, Tuhan bisa menggunakan kita untuk menjadi terang bagi orang lain. Selama 2 minggu saya dilatih dan ikut kompetisi debat ini, saya tidak akan berpartisipasi mulai dari hari Jumat sore sampai selesai tutup sabat. Panitia dan pembimbing sering bertanya kenapa tidak ikut, ada apa. Saya pun harus menjelaskan bahwa saya ini seorang advent dan saya menyucikan hari Sabat. Dan walaupun berat, akhirnya panitia dan pembimbing-pembimbing mengerti dan menghormati kepercayaan saya. Hikmah yang saya petik adalah walaupun tim kita tidak menang, tetapi Tuhan dapat menggunakan seorang pelajar dari SLA untuk bersaksi tentang pentingnya menyucikan hari Sabat. Mari kita sama-sama buka di Alkitab di Matius 5 ayat 14 sampai 16. Sekali lagi di Matius 5 ayat 14 sampai 16. Saya baca, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Teman-teman, adik-adik sekalian, akan ada banyak kesempatan nantinya di mana kita dihadapi berbagai tantangan kehidupan. Ingatlah pelajaran dan pengalaman baik yang kita dapatkan selama bersekolah di SLA. Ingatlah nilai-nilai kekristenan yang guru-guru dan juga orang tua kita sudah tanamkan. Mari kita jadikan kehidupan kita ini sebuah kesempatan untuk bersaksi akan kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Mari kita ambil kesempatan ini untuk bersaksi bahwa di tengah alam elok, di lembah, ada terdapat sekolah yang menyembah Tuhan, sekolah yang melatih otak, dan di mana tangan-tangan dilatih untuk bekerja. Sekolah itu namanya SLA. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati.